10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerataan akses transportasi dan pengembangan energi terbarukan menjadi fokus utama. Pembangunan pelabuhan, bandara, serta jalan diperluas hingga ke semua wilayah Indonesia. Kami hadirkan refleksi 10 tahun pemerintahan Jokowi dalam Metropedia bersama Anggi Hasibuan. Pemirsa, pembangunan infrastruktur di Indonesia begitu masif. Target pemerataan akses dikebut karena disinilah pintu-pintu potensi pergerakan ekonomi bisa terbuka. Pemerintah menargetkan total 2.700 km jalan tol baru yang fungsional dengan saat ini telah mencapai 2.200 km. Ini adalah pencapaian yang signifikan mengingat pada tahun 2014 hanya ada sekitar 780 km jalan tol yang beroperasional di seluruh Indonesia. Jadi dengan demikian dalam satu dekade panjang jalan tol di Indonesia telah meningkat hampir 3 kali lipat. Pemerintah tidak hanya fokus pada daerah-daerah pusat ekonomi seperti Jawa dan juga Sumatera, tetapi juga memperluas proyek pembangunan ke wilayah-wilayah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Nah, pembangunan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua wilayah Indonesia ini bisa terhubung dan berkontribusi dalam perekonomian nasional. Pembangunan jalan nasional dalam kondisi baik ini telah bertambah hingga 6.000 km. Ini mencakup wilayah-wilayah perbatasan seperti Papua, Kalimantan, dan NTT. Bicara soal pembangunan, pemirsa, pemerintah juga mengebut pembangunan bandara dan pelabuhan. Ada 27 bandara udara baru. Di Kepulauan Riau, pemerintah membangun 2 bandara baru, misalnya Bandara Letung Anambas dan Bandara Tambelan. Di Kalimantan ada Bandara Haji Muhammad Sidik Muara Teweh, Kalimantan Tengah, ada Bandara Maratua Kalimantan Timur, Bandara Singkawang Kalimantan Barat, serta Bandara Tebelian Kalimantan Barat, dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Kalimantan Timur. Untuk Sulawesi ada Bandara Morowali, Sulawesi Tengah, Bandara Siau, Sulawesi Utara, dan Bandara Miangas, Sulawesi Utara, serta Bandara Buntu Kunik, Sulawesi Selatan. Lalu Bandara Banggai Laut, Sulawesi Tengah, kemudian Bandara Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, dan Bandara Pohuwato Gorontalo. Di Sumatera, pemerintah membangun bandara baru di Bandara Rokot Sipora, Sumatera Barat, dan Bandara Mendeleng Natal, Sumatera Utara. Sedangkan di wilayah Indonesia Timur, pemerintah membangun Bandara Korowai Batu, Papua, Bandara Werur, Papua, kemudian Bandara Kabir, Nusa Tenggara Timur, Bandara Siboru, Papua Barat, Bandara Nabire Baru, Papua Tengah, Bandara Nam Niwel, Maluku, Bandara Sobroham Yahukimo. Sedangkan di Pulau Jawa, pemerintah juga membangun Bandara Kertajati, Jawa Barat, ada Bandara Ngloram, Jawa Tengah, serta Bandara Kulon Progo, Yogyakarta. Pemirsa, 25 pelabuhan baru yang telah selesai dibangun dan beroperasi selama era pemerintahan Jokowi, diantaranya adalah Pelabuhan Pota, Pelabuhan Teluk Malala, Pelabuhan Maligano, Pelabuhan Kalu-Kalukuang, Pelabuhan Dawi-Dawi, dan pelabuhan lainnya yang siap menjadi jembatan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemerintah Jokowi juga terus mengembangkan proyek energi terbarukan. Potensi energi terbarukan di Indonesia dilansir dari Outlook Energi Indonesia 2022 yang dirilis Dewan Energi Nasional. Beberapa potensi energi terbarukan di Indonesia adalah energi samudra, energi panas bumi, kemudian bioenergi, lalu ada energi bayu, energi hidro, dan energi surya. Target pengembangan energi terbarukan Indonesia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Target bauran energi baru dan terbarukan pada 2025 paling sedikit dikembangkan 23% terhadap total bauran energi primer. Sedangkan pada tahun 2050 target bauran energi baru terbarukan dan ini diharapkan mencapai 31% dari total bauran energi primer. Pada 2021 pasokan energi baru terbarukan mencapai 25 juta ton minyak ekuivalen atau 12,2% dari total pasokan energi primer. Jumlah meningkat dari capaian 2022 yang sebesar 11,3%. Akan tetapi, pengembangan ini dinilai belum cukup karena kondisi capaian energi baru terbarukan masih di bawah proyeksi RUEN. Nah, khusus untuk pembangkit listrik, total potensi energi terbarukan yang baru dikembangkan menjadi pembangkit listrik sebesar 11,6 gigawatt atau 0,3% dari potensi sebesar 3.643 gigawatt. Jadi pemerintah fokus terhadap pembangunan infrastruktur yang membuka jutaan potensi demi kemakmuran rakyat.
Dengan begini, semakin nyatalah bahwa Indonesia adalah negara yang besar, berkekayaan alam besar, dan bermanfaat besar bagi bangsa Indonesia serta dunia. Demikian Metropedia kali ini. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.